di akhir. Bagaimana sih caranya Mati lampu. melakukan scanning untuk mencari celah keamanan dari suatu Oke, mohon maaf ya. target, baik itu web Nah, ataupun web kalau Ibu application. itu, kalau Ibu di apa nih, yang Certified Financial Planner-nya ini dari UGM. Jadi sebenarnya kalau kalian cari informasi itu banyak banget. Itu Certified Financial Planner-nya dari UGM. Kemudian CROP-nya itu, ini ada yang Kita kelihatan langsung mulai aja. Certified Risk Management in Public Sector, Certified Officer Risk Management in Public Sector. Kita agak cepat ya, nanti ada CROP-nya ini praktik di dari akhir dan juga hari ini LSP. hari Jadi ada Jumat. asosiasi Mana untuk risk teman-teman management. laki-laki itu laksanakan Sustainability Jumat. report-nya dari Jadi mungkin kita NRRC. sampai jam setengah NRRC. 12. NRRC. Mengulang materi NRRC ini dari NRRC, ini dari minggu NRRC. lalu. Itu adalah itu pentest. asosiasi atau Mana penetration testing untuk atau pentest sustainability. singkatannya itu adalah Ini suatu kegiatan sertifikat ini di dari mana LSP. seseorang BNSP. mencoba mensimulasikan suatu serangan cyber Gitu. ke Kalau dalam kalian suatu waktu BNSP sistem kan banyak ya. yang dimiliki oleh suatu Kalau perusahaan, BNSP dapat organisasi, di mana? ataupun Dari pemerintahan LSP. dengan Biasanya tujuan ujian, dan ini untuk tuh membuat tidak sistem hanya tersebut menjadi lebih satu secure kali atau dapat lebih ya. aman Jadi ke kadang depannya. misalnya ada yang nggak lulus ya ujian lagi. Ada yang kalau Penetration udah 3 testing tahun itu dilakukan ujian untuk lagi. Jadi ada meningkatkan masa keamanan, bukan untuk mengganggu atau mengambil keuntungan dari kelemahan kalau dari kalian tahu sistem kan Ibu tersebut. juga pernah cerita ya, kalau Ibu Sehingga juga sebagai sebelum melakukan penetration testing kita membutuhkan izin untuk melakukannya agar HRD gitu ya, interviewer. kegiatan Jadi kita biasanya di 4 ini juga tidak Ibu masuk dalam interview kategori yang gitu, ilegal. interview pegawai. Jadi biasanya apa yang dilihat ya, yang tadi ya, yang utama. Selanjutnya itu mengapa kita harus melakukan pentest. Karena orang-orang di kantor itu Penetration testing dari umumnya dilakukan untuk mencari celah keamanan dari daerah atau yang kerentangan dan berbeda-beda. memperbaikinya Dari sehingga daerah yang mendapatkan berbeda-beda. sistem Ada yang dari atau Jawa, ada yang aplikasi yang Sunda, lebih ada yang aman. Jawa, ada yang Sumatera gitu ya, ada Beberapa yang tujuan Kalimantan lainnya, dan lain sebagainya. yang pertama itu mencegah Jadi terjadinya kemampuan insiden organisasi cyber itu berarti attack, setidaknya dia mampu beradaptasi. lalu mengetahui dan mengukur potensi Jarang sama ancaman orang yang cyber bisa terhadap kupu-kupu, suatu kuliah sistem, pulang gitu ya, lalu ketemu menilai orang bagaimana jarang. Kan berarti kesiapan kita bisa cyber tahu bahwa dia defense-nya kurang berorganisasi, ketika kurang terjadi bisa cyber attack beradaptasi atau dengan serangan cyber. lingkungan. Yang keempat itu membantu dan untuk memperkuat keamanan suatu sistem. Gitu ya. Yang Kalau kelima tempat memberikan sertifikasi saran itu, ini dan juga kalian memperbaiki tinggal celah cari aja mau keamanan yang kalau ditemukan. mau certified Lalu di yang mana, terakhir itu biasanya melatih lembaganya yang lebih security awareness dari resmi karyawan perusahaan kayak yang dipentas. pendidikan gitu ya. Nah, kalau ini dari BNS. Kalau BNSP biasanya dari LSP. Dua tahap penting bisa untuk AI penetration sama testing. di risk mechanic juga. Dari 5 tahap ada penetration testing certified luar sebelumnya yaitu negeri pun dari reconnaissance, itu jadi scanning, promosi exploitation, vulnerability assessment, ya. dan juga reporting. Ada 2 tahap penting, di mana 2 tahap ini adalah tulang punggung dari penetration testing itu sendiri. Jadi mengenai personal branding, yang kedua ada kalian harus pilih exploitation. dulu setidaknya 3 keyword ya. Scanning itu 3 kita keyword. mencari direktori Kalian pengen atau dikenal endpoint sebagai apa? target yang rentan terhadap serangan cyber. Jangan misalnya Lalu galau, untuk exploitation ini di mana kita berhasil mengungkapkan data sensitif misalnya, jangan dari ya enggak gitu. Jadi kita target harus yang ingat kita bahwa apa yang kita penetration lakukan, testing. apa yang kita post, apa yang kita story Kita itu berhasil akan menjadi mengungkap brand yang data melekat di sensitifnya diri atau kita. menemukan Mau enggak celah-celah kita dikatain untuk seperti memasukkan itu gitu. file-file Diri kita yang berbahaya ini gitu ya, ke mau dalam nggak sistem dikatain mereka. seperti itu. Tapi kita tidak sampai untuk Dari memasukkan kata-kata filenya. yang tidak baik kan nggak mau Karena ya, walaupun penetration misalnya testing hahi digunakan tapi hanya kan untuk mana ada menguji nggak sih orang celahnya yang saja, suka tidak sampai melakukan dikata-katain takedown atau membuat dikata-katain siswa tersebut mati. orang Nah, kalau di untuk itu labeling sudah masuk ke dalam ranah black tapi hat. nggak mungkin. Pertama, untuk scanning tools yang kita gunakan itu ada Jadi DealSearch, coba GoBuster, lakukan dan hal-hal yang Nuclei. memang dapat berdampak ke diri Untuk pagi sendiri. ini Tapi kita kalau akan kalian fokus bilang, pada capek DealSearch nggak sih dan Bu juga akan gitu melakukan mulu, praktek jadi penggunaan orang DealSearch baik itu mulu dari misalnya, tapi yang lain jahat Kali Linux misalnya yang gitu ada ya. pada VirtualBox seperti yang linknya sudah Nggak saya boleh share minggu denial lalu. ke diri kita kalau Dengan cara ada sesuatu yang memang harus menginstal diperbaiki. VirtualBox lalu Jangan menginstal Kali bentang-bentang Linux love yourself. Jadi kita ada hal yang harus diperbaiki tapi dan nggak juga tools diperbaiki. DealSearch di Tuh, dalamnya. jangan Untuk eksploitasi nanti jangan kita tutupin menggunakan teknik yang pertama kita itu sensitive hanya data karena exposure, kita bilang kita di mana untuk love myself. sensitive data exposure ini Kan sebenarnya ada tuh ya Ibu, ketika kita melakukan Ibu scanning ada lihat itu di ada ini ya, kemungkinan di kita sosmed. menjumpai Jadi sensitive ada data orang, exposure, maaf ya, sehingga kita bukan tidak body perlu shaming. melanjutkan Jadi ada ke orang yang gemuk teknik banget, eksploitasi gemuk karena banget, untuk terus pada dia scanning foto biasanya sudah dijumpai tapi yang sensitive data pakaian exposure ini atau gitu.
data sensitif yang Terus dia terekspos tulisannya ke publik. I love myself gitu. Terus kalau kalian Yang baca kedua itu ada komen-komennya, access boleh sih attack, I love myself, lalu tapi SQL bukan injection. berarti harus pakai baju kayak gitu kan, katanya ngeliatin hal-hal Teman-teman yang kalau misalnya memang ada yang mau enggak seharusnya ditanyakan dan sebagainya. atau materi yang terlalu Gitu. cepat, Boleh. langsung saja Love chat myself di itu sangat boleh dan sangat harus kolom untuk chat menjaga kestabilan mental kita. jika ingin ada Tapi bukan yang berarti ingin waktu ada ditanyakan. sesuatu hal kekurangan itu kita terima aja. Karena kita tahu bahwa itu harus kita Kita perbaiki. lanjut ya. Gitu ya. Scanning. Itu pesan terakhir. Apa sih itu scanning? Scanning ada kan yang adalah mau tahap sharing? di mana penetration Tidak ada tester kah? atau pentester atau sebutan bagi Kalau nggak seseorang yang ada, melakukan penetration boleh testing itu menggunakan berbagai dibuka teknik dulu baik kameranya, manual kita foto maupun dulu. menggunakan tools otomatis untuk mengidentifikasi Ini temuan dari informasi yang RMI didapatkan semua kah? pada Soalnya fase kalau bisa ayo reconnaissance. kegiatan ya. Pada fase ini juga penetration tester Pemaparan akan laporan melakukan akhir. dan mencari Atau ada yang kerentanan dari yang luar sekiranya dimiliki oleh bisa target, luar lalu dari RMI mengidentifikasi dan mengonfirmasi titik-titik lemah atau layanan yang dapat dieksploitasi. Guys, nanti kita Tujuan dan jam 1 manfaatnya ya. itu tujuan melakukan proses ini untuk mengidentifikasi kelemahan yang mungkin dapat dimanfaatkan. Lalu dengan melakukan scanning, kita dapat menemukan celah kerentanan dengan lebih cepat, terstruktur dan efisien, sehingga dapat mempermudah tugas kita dan dapat membantu kita menyelesaikan proses pengujian lebih cepat. Tools scanning. Di sini untuk tools scanning sendiri sebetulnya ada banyak. Ada sangat banyak sekali tools scanning. Cuman saya rangkum menjadi 3 saja. Yang pertama ada DIRSearch, lalu GoBuster dan Nuclei. DIRSearch itu digunakan untuk melakukan brute force terhadap direktori atau file di sebuah server web, di mana DIRSearch membantu menemukan direktori atau file tersembunyi yang tidak terdaftar secara eksplisit di server, seperti halaman admin, file konfigurasi, atau backup. Nah, untuk file konfigurasi dan juga backup ini adalah salah satu file sensitif atau sensitif data. Jadi jika kita melakukan scanning dan jumpa file konfigurasi atau backup itu sudah termasuk dalam eksploitasi sensitif data exposure. Kadang juga ditemukan file database yang biasanya di ujung file itu terdapat ekstensinya .sql. Itu juga termasuk dalam sensitif data exposure. Lalu yang kedua ini ada GoBuster, serupa seperti di research tetapi ditulis dalam bahasa Go atau bahasa Golang yang terkenal dengan kecepatan dan efisiennya. GoBuster digunakan untuk enumerasi directory atau information gathering, lalu information gathering untuk subdomain dan juga file tersembunyi pada server web. Yang ketiga ada Nuclei, mana Nuclei ini adalah untuk pemindaian kerentanan berbasis template yang fleksibel dan dapat dikembangkan atau diperluas. Alat ini digunakan untuk mendeteksi berbagai kerentanan keamanan dengan menggunakan template yang sudah ada atau custom. Untuk Nuclei ini sendiri kita menginstal secara otomatis, di mana untuk file instalnya itu ada di GitHub. Tapi untuk pada kesempatan kali ini kita hanya fokus pada penggunaan tool scanning itu di research. Biasanya itu ada exploitation. Apa sih itu exploitation? Exploitation adalah tahap di mana penetration tester akan melakukan eksploitasi secara penuh terhadap kerentanan yang sebelumnya sudah diketahui dan diidentifikasi. Penetration tester bisa memanfaatkan kerentanan tersebut sebagaimana orang jahat memanfaatkan kerentanan tersebut atau sebagaimana seorang black hat atau hacker jahat memanfaatkannya. Dan bahkan penetration tester juga diperbolehkan untuk mengekskalasi kerentanan atau mengembangkan celah kerentanan tersebut. Eskalasi sendiri maksudnya adalah mengembangkan, misalnya dari kerentanan XSS attack, kita bisa mengembangkannya menjadi take over akun atau mengambil alih akun. Menjadi lebih berbahaya lagi dengan tujuan edukasi dan keamanan. Tujuan eksploitasi sendiri itu adalah untuk menemukan kerentanan pada web target yang selanjutnya akan dibuat reportnya untuk dilakukan perbaikan sehingga celah kerentanan tersebut dapat ditutupi dan tidak dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab di kemudian hari. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Jika tidak kita lanjutkan dulu.
Oke, kita lanjut ya. Kita tunjukkan selanjutnya itu ada. Nah, jenis-jenis kerentanan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan juga nanti akan kita praktekkan. Ketiga-tiganya akan kita praktekkan di akhir. Yang pertama itu ada XSS atau cross-site scripting. Ini adalah jenis serangan injeksi atau serangan injeksi kode JavaScript pada sisi klien yang menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Untuk XSS attack, ketika kita melakukan pemasukan kode JavaScript atau injeksi kode JavaScript, dia akan memunculkan pop-up seperti pada gambar jika aplikasi tersebut rentan terhadap XSS attack atau serangan XSS. Ketika kita menginjeksi dengan kode JavaScript, kode kita akan diproses oleh server, lalu server akan mengambil respon dan menunjukkan kode tersebut seperti pada gambar, seperti pada gambar itu pop-up. Lalu itu ada style injection, di mana style injection adalah kerentanan yang terdiri dari barang yang mengganggu di style yang dimiliki aplikasi ke database-nya. Kerentanan ini memungkinkan penyerangan untuk melihat data yang tidak dapat mereka ambil. Terus kali-kali ini itu pada database, mana dari seorang sekali itu bisa termungkinkan jika aplikasi tersebut rentan kemungkinan database-nya akan muncul ulang. Lalu ada exposure, yaitu sebagai kerentanan data atau data leakage adalah kerentanan pada sebuah web yang secara tidak sengaja mengungkap informasi sensitif kepada publik. Untuk XSS itu apa sebenarnya? Di sini dan kita praktekkan itu beberapa yang kita katakan itu storage dan reflect XSS. Mana website memiliki XSS akan mengeksekusi kode atau script JavaScript berbahaya jika akan mengeksekusi kode atau script JavaScript yang berbahaya. Lalu ketika korban mengakses website tersebut, XSS atau mengakses link yang terdapat pada kode atau JavaScript adalah reflected XSS. Yang ada store XSS. Store ini merupakan serangan yang bersifat permanen dan bisa berakibat pada seluruh pengguna atau pada user. Karena kode yang diinjeksikan akan disimpan pada sisi server. Sehingga setiap kali pengguna mengakses halaman web yang akan diinjeksi dengan query atau dengan kode XSS, maka kode injeksi ini akan dijalankan oleh server. Yang kedua itu ada reflected XSS. Sebenarnya merupakan jenis XSS yang tidak permanen. Berbeda dengan store itu sifatnya permanen selama kode tersebut tidak dihapus pada sisi server. Maka dia setiap kali menggunakannya, pop-up injeksi tersebut akan selalu muncul jika kode tidak dihapus pada sisi server. Kalau reflected XSS ini merupakan jenis XSS yang tidak permanen, di mana XSS ini akan hilang apabila kita melakukan refresh pada halaman web, karena kode ini tidak tersimpan pada sisi server, melainkan hanya tersimpan pada sisi klien. Yang ketiga itu ada blind XSS, di mana ini adalah kerentanan dari cross-site scripting yang hacker sendiri sebenarnya tidak mengetahui kemana dan siapa payload tersebut akan diarahkan. Lalu yang keempat ada DOM based XSS, di mana serangan ini adalah tipe DOM. Ini bisa terjadi jika website sebuah aplikasi menulis script yang dikirimkan oleh attacker ke dokumen objek model tanpa menggunakan sanitasi yang tepat. Apa sih dampak dari XSS ini? Yang pertama itu tentu saja pencurian data sensitif. Karena untuk setiap kerentanan pada cyber security itu sendiri, rata-rata kerentanan itu akan, yang pertama dampaknya tentu akan pada pencurian data sensitif, di mana penyerang atau attacker dapat mencuri cookies pengguna untuk mendapatkan sesi autentikasi datanya seperti username, password, dan informasi pribadi yang dapat terekspos. Yang kedua ada akun takeover,
di mana penyerang dapat menggunakan data sesi yang dicuri untuk mengakses akun pengguna lain tanpa izin. Lalu melakukan phishing dan penipuan, di mana menggunakan skrip berbahaya untuk membuat halaman web palsu yang terlihat sah, lalu mengarahkan pengguna ke situs tersebut atau memasang keylogger. Lalu ada manipulasi, mana penyerang dapat mengubah tampilan web untuk menyebarkan disinformasi. Di mana untuk manipulasi ini sama seperti kasusnya itu pada device attacker devicer atau device web. Nanti akan saya berikan contoh apa sih itu device. Lalu yang terakhir ada kerugian finansial, di mana bisnis dapat kehilangan kepercayaan pelanggan dan juga potensi tuntutan hukum atau denda karena pelanggaran data. Lalu untuk mitigasi atau pencegahan dari XSS itu sendiri, yang pertama itu ada validasi input, di mana kita membatasi karakter input dengan menerapkan filter pada input dari pengguna. Itu dengan menggunakan whitelist, daftar karakter yang diizinkan. Lalu ada output encoding, di mana sini adalah mengencode data atau menenkripsi data sebelum ditampilkan di browser. Lalu dan juga menghindari menampilkan data tanpa filter langsung di HTML, JavaScript atau lainnya. Yang ketiga itu ada implementasi Content Security Policy atau CSP. Di sini definisikan kebijakan keamanan untuk mencegah eksekusi skrip berbahaya. Contoh, hanya mengizinkan skrip atau dari sumber terpercaya untuk menyarankan skrip, seperti script.src. Lalu yang keempat itu regular code review atau testing. Lakukan pengujian menggunakan tools keamanan seperti Bubset atau OWASP-ZAP secara berlanjut. Lalu review kode secara berkala untuk mendeteksi potensi celah. Yang terakhir itu pendidikan dan pelatihan developer. Sini pastikan developer memahami risiko dari XSS sehingga bisa menerapkan prinsip secure coding atau codingnya aman dalam mengembangkan aplikasinya. Lalu ada tipe-tipe dari SQL injection, di mana SQL injection yang berhasil dapat mengakibatkan akses tidak sah ke database, data sensitif seperti kata sandi, detail kartu kredit, dan informasi pengguna pribadi lainnya. Ada sebetulnya ada banyak tipe, cuman sini hanya saya masukkan 3. Yang pertama itu ada inbound atau klasik, di mana inbound SQL injection terjadi ketika penyerang menggunakan saluran komunikasi yang sama untuk meluncurkan serangan dan mengumpulkan hasil serangan. Serangan ini dapat mengambil data yang terlihat langsung dari web target. Tipe SQL ini paling mudah dari tipe yang lain, namun juga paling berbahaya daripada tipe yang lainnya. Lalu ada inferential atau blend SQL injection, di mana blend SQL adalah belum saya update nih. Kita aja ketiga itu ada out of band, di mana blend SQL injection ini hampir sama seperti blend XSS, di mana itu untuk hacker sendiri tidak tahu di mana letaknya, sehingga dalam melakukan blend SQL injection itu diperlukan menggunakan suatu metode dalam prakteknya, menggunakan metode apakah itu post, get ataupun put. Lalu yang ketiga itu ada out of band SQL injection, di mana serangan ini termasuk menggunakan communication channel yang berbeda untuk mengirimkan serangan dan menerima hasilnya. Selanjutnya itu ada dampak dari SQL injection. Yang pertama itu ada tentu pencurian data sensitif, di mana penyerang dapat mengakses data sensitif yang disimpan pada database seperti password, informasi kartu kredit, informasi data transaksi, dan data pribadi pengguna lainnya. Lalu yang kedua itu ada pengubahan dan penghapusan data, di mana terdapat kemampuan untuk mengubah, menambahkan, atau bahkan menghapuskan data yang dapat menyebabkan kehilangan data kritis dan tidak sesuai informasi di aplikasi. Yang ketiga itu ada take over system atau ambil alih sistem, di mana jika database
memiliki akses tingkat sistem, penyerang dapat mengeksekusi perintah pada server dan mengambil alih kontrol sistem. Lalu yang ketiga, penurunan reputasi, di mana bisnis kehilangan kepercayaan pelanggan dan potensi pengurangan jumlah pengguna atau pelanggan karena citra yang buruk. Yang terakhir tentu adalah kerugian finansial, di mana kehilangan pendapatan karena downtime atau server mati atau kerugian data dan biaya untuk memperbaiki dan mengamankan sistem yang telah dilanggar atau yang telah di-take down oleh hacker. Lalu selanjutnya itu ada mitigasi SQL injection. Yang pertama itu udah melakukan input validasi, di mana dengan cara menerapkan whitelist untuk membatasi karakter yang diizinkan dalam input dan hindari menerima input langsung untuk query. Yang kedua itu menggunakan ORM atau Object Relational Mapper, di mana menggunakan framework seperti SQL Alchemy, Hibernate atau Entity Framework membantu mencegah SQL injection dengan abstraksi query yang aman. Lalu hindari menampilkan pesan error yang detail, di mana di sini kita membatasi informasi yang dikembalikan ke pengguna saat terjadi kesalahan query. Contoh dengan tidak menampilkan stack trace atau query SQL dalam pesan error. Yang ketiga itu ada konfigurasi database yang aman, di mana kita menonaktifkan fitur berbahaya seperti XP_CMD_cell atau command cell di SQL Server dan terapkan prinsip least privilege untuk akun database. Lalu yang terakhir itu menggunakan WAF atau Web Application Firewall, di mana memasang firewall pada aplikasi web untuk mendeteksi dan memblokir pola serangan SQL injection secara real time. Nah, lalu kita masuk ke dalam tipe SDA. SDA ini adalah sensitive data exposure. Ini adalah kondisi di mana data sensitif atau rahasia seperti informasi pribadi, nomor kartu kredit, kata sandi, atau data sensitif lainnya terungkap atau dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang akibat ada kelemahan keamanan pada sistem atau aplikasi. Yang pertama itu ada .git leak. Biasanya kerentanan Git ini ditemukan saat melakukan directory scanning, meskipun bisa juga didapatkan dengan menguji URL secara manual dengan menambahkan _.git di akhir URL website yang dikunjungi atau ditargetkan. Yang kedua itu adalah personal health information atau PHI. Ini adalah data kesehatan, di mana informasi yang muncul ke publik itu adalah informasi medis, riwayat kesehatan, atau pengobatan seseorang. Kebocoran data ini dapat menyebabkan pelanggaran privasi pasien, penipuan medis, dan eksploitasi data untuk diskriminasi atau pemerasan. Lalu yang ketiga itu ada akses kredensial. Kredensial akses seperti username, password, atau token autentikasi. Dan cookie. Sesi adalah komponen utama untuk mengakses akun atau aplikasi. Kebocoran data ini dapat memberikan akses tidak sah kepada penyerang, memungkinkan mereka mengambil alih akun, mencuri data, atau melakukan aktivitas berbahaya di sistem tersebut. Yang terakhir itu adalah data teknologi atau infrastruktur yang digunakan. Ini bisa mencakup itu data teknologi seperti konfigurasi server, API key, dan log system, di mana exposure data ini dapat membuka peluang bagi penyerang untuk mengeksploitasi infrastruktur. Contohnya itu adalah phpinfo.php. Ini adalah contoh dari sensitive data exposure untuk teknologi yang digunakan, seperti nama web server yang digunakan, IP-nya, lalu port yang digunakan berapa, akan muncul pada phpinfo.php ini. Selanjutnya itu adalah dampak dari SDA. Yang pertama itu adalah pencurian identitas, di mana data pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, atau kredensial login dapat digunakan untuk menyamar sebagai korban. Lalu ada kompromi akun, itu adalah pengguna dapat kehilangan akses ke akun akibat kebocoran data kredensial seperti password atau token autentikasi. Untuk cookies juga termasuk dalam kompromi akun.
Lalu ada pelanggaran privasi, di mana paparan informasi sensitif seperti rekam medis, preferensi pribadi, dan lain-lainnya itu melanggar hak privasi dari suatu individu. Yang ketiga, penurunan reputasi, di mana bisnis yang terlibat dalam kebocoran data akan kehilangan kepercayaan dari pelanggan dan mitra. Individu yang terkena dampak dapat menghadapi penghinaan publik atau eksploitasi. Yang terakhir itu adalah kerugian finansial, di mana informasi seperti nomor kartu kredit atau rekening bank dapat disalahgunakan untuk transaksi yang ilegal. Nah, itu ada mitigasi SDA. Yang pertama adalah dengan menerapkan enkripsi data, di mana enkripsi data saat ditransit menggunakan protokol seperti TLS dan jelas menggunakan algoritma AES256 atau menggunakan algoritma RSA juga bisa. Lalu gunakan protokol komunikasi aman seperti menerapkan HTTPS untuk semua komunikasi web, hindari menggunakan protokol usang seperti HTTP atau FTP tanpa enkripsi. Lalu menerapkan autentikasi dan otorisasi yang ketat, yaitu dengan menggunakan multifaktor authentication atau two-factor authentication untuk meningkatkan keamanan. Pastikan hanya pengguna berwenang yang memiliki akses ke data tertentu. Lalu selanjutnya ada audit keamanan secara berkala, yaitu dengan cara melakukan vulnerability scanning atau penetration testing untuk mendeteksi celah dengan cara menggunakan tools seperti OWASP dan Burpset. Lalu yang terakhir itu pendidikan dan kesadaran pengguna, di mana edukasi pengguna untuk mengenali phishing dan teknik eksploitasi lainnya, dan menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat. Protect yourself in internet, dan share your personal information in internet. Dalam lindungi diri kamu ketika mengakses internet, jangan membagikan informasi pribadi Anda secara online. Ya, mungkin untuk materi sampai di sini. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk melakukan praktikum? Ya, agak cepat ya, baru setengah jam ya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk materi tadi, boleh Kak, nanti saya share link Google Drive-nya ya untuk materinya. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke di sini. Kita akan melakukan praktikum itu praktikum scanning menggunakan di research, lalu eksploitasi sensitive data exposure, lalu SQL injection, dan juga praktikum access attack. Teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, disilahkan.